Seorang wanita cantik dan kaya hamil di luar nikah lalu ditinggal pacarnya. Untuk menghindari aib, ayahnya mencarikan pria sederhana dari desa. Saat bertemu, Lei terpesona oleh kecantikan Li Wei yang meremahkannya hingga gugup dan gemetar saat menuang air. Li Wei langsung ke inti pembicaraan tanpa sungkan. Kamu akan bisa mencintai bayi itu, Lei langsung memberikan jawaban tegas. Belum 10 menit mereka bertemu, keduanya sudah ke pelaminan. Pernikahan yang seharusnya sakral dan meriah berlangsung sangat sederhana. Tetap perempuan Lei dan suaminya menjadi saksi, istri pendeta duduk di samping memainkan piano. Meski di gereja hanya ada beberapa orang, meski Lei gugup sampai lupa menyiapkan cincin, pendeta tetap menjalankan prosesi dengan hikmat. Soal cincin pernikahan, Li Wei juga tidak peduli karena semua ini hanya demi memenuhi keinginan ayahnya. Di hatinya, ia masih memikirkan mantan kekasihnya yang telah pergi. Namun takdir memang penuh kejutan, Li Wei tak menyangka dalam beberapa bulan ke depan, ia justru perlahan jatuh hati pada pesona pria desa ini. Setelah pernikahan selesai, Li Wei menumpang truk pertanian setengah hari, barulah ia sampai di rumah Lei di peternakan. Jika melihat sekeliling, ini satu-satunya rumah di daerah itu, bahkan tetangga terdekat adalah rumah kakak perempuannya, 13 kilometer jauhnya. Turun dari mobil, sepatu hat tinggi Li Wei tampak tidak cocok dengan tanah berumput liar, lingkungan asing, suami yang baru dikenalnya. Semua itu membuatnya tegang. Namun Lei berusaha menenangkan perasaannya, mencoba mengusir kegelisahan Li Wei dengan kelembutan dan perhatian. Lei membuka pintu dan berkata pada Li Wei, "Welcome home." Li Wei sedikit tertegun lalu masuk ke rumah. Jelas dia belum bisa menyesuaikan diri dengan peran barunya. Tempat ini tidak seburuk yang ia bayangkan. Meski sederhana, semua di rumah ini diatur rapi oleh Lei. Masuk kamar, Lei antusias memperkenalkan semuanya. Bahkan agar sesuai kebiasaan Li Wei di kota, Lei beli kulkas baru, minuman kola dingin, dan pasang pemanas air di kamar mandi. Lei menyiapkan kamar terbesar dan terang untuk Li Wei, sementara ia tinggal di kamar ganda sempit. Demi menyambut Li Wei, Lei berusaha sebaik mungkin. Saat Li Wei sadar pria yang tampak kasar ini ternyata sangat teliti dan perhatian, dan sepertinya hari-hari ke depan tidak akan sulit dijalani bersama. Namun, saat makan bersama pertama kali, masalah mulai muncul. Saat membahas dapur, Li Wei mengaku tidak bisa memasak, tapi mau belajar dengan meminjam buku dari Peng, perpustakaan berjarak 1 jam dari sini. Saat membahas pendidikan, sebagai mahasiswa pascasarjana arkeologi, Li Wei terus berbicara soal penelitian Troya, tapi Lei tak mengerti dan saat ia menanggapi suasana makin canggung. Agar tidak canggung, Lei membereskan piring. Sikap perhatian dan lembutnya membuat Li Wei makin canggung, hingga akhirnya ia bertanya yang mengganjal di hatinya, "Kenapa tamu mau menerima aku yang sedang hamil?" Suaranya penuh keputusasaan dan kebingungan, seolah kesalahan yang ia buat tak terampuni. Lei memberitahunya, "Saat pendeta datang mencariku, aku merasa ini kehendak Tuhan." Jawaban Lei terasa luhur hingga Li Wei kehabisan kata-kata, seolah semua keraguannya tampak picik. Malam tiba, mereka kembali ke kamar masing-masing. Lei mencatat pertemuan pertamanya dengan istri di buku catatan, tak ingin melewatkan detail. Sementara itu, Li Wei yang belum terbiasa dengan kehidupan desa, mengeluarkan anting-anting pemberian kakaknya, mencobanya, lalu membuka kotak liontin dan menatapnya lama. Ternyata di dalamnya ada foto mantan pacarnya berseragam militer. Rasa rindu bercampur tertekan karena kenyataan membuat Li Wei menahan tangis. Awalnya ia mengira akan sulit tidur, tapi Li Wei justru terlelap hingga terbangun sendiri. Sebagai petani, Lei terbiasa bangun pagi dan mulai bekerja saat matahari terbit. Ketika Li Wei masuk ke kamarnya, Lei sudah tidak ada. Ia penasaran tentang pria ini. Di kamar Lei, ruangan rapi, di lemari hanya ada beberapa pakaian sederhana, di laci tertata barang-barang kecil milik Lei dan sebuah jam saku berdetak pelan yang menarik perhatian Li Wei. Tepat saat itu terdengar suara dari luar, sepertinya Lei sudah pulang. Ia buru-buru menutup laci dan turun menyambut suaminya. Seekor anjing kampung mengganggu Li Wei. Ternyata Lei bangun pagi ke kota beli bahan makanan. Li Wei ingin keluar naik mobil untuk jalan-jalan, sekalian menelepon ke rumah lewat telepon umum di kota memberi kabar ia baik-baik saja. Tapi Lei menolak karena mobilnya sulit dikendarai dan bersikeras mengantarnya. Wajah Li Wei kurang senang. Ia curiga Lei mengawasinya tapi tidak bisa berkata apa-apa selama perjalanan ke kota. Melihat lahan pertanian luas dari jendela mobil, Li Wei ingin membantu di ladang, tapi Lei menolaknya lagi. 2 kali ditolak membuat Li Wei curiga. Setelah tiba di kota kecil, Li Wei menelepon kakaknya untuk memberi kabar bahwa ia baik-baik saja. Kakaknya menyemangati, jika pria itu berperilaku buruk, ia akan segera menjemput. Li Wei berkata, sejauh ini masih oke, namun ia sebenarnya memikirkan kabar mantan pacarnya saat menelepon. Lei pergi ke perpustakaan, meminjam buku memasak, mengambil buku perawatan bayi baru lahir, dan memilih buku arkeologi Troya. Ia ingin merawat Li Wei dan masuk ke dunianya. Dalam perjalanan pulang, Lei pelan-pelan meminta Li Wei untuk menyetir mobil tua itu. Saat itu Li Wei sadar, mobil tua ini memang sulit dikendarai, Lei bukan sengaja mengawasinya. Untungnya, Li Wei sangat cerdas.
Saat truk mulai berjalan dan melaju di jalan raya, Li Wei tersenyum. Melihat keluar jendela, Li Wei bertanya, "Li Wei, apakah mereka semua bekerja untuk pertanianmu?" Lei menjawab, "Ya, mereka semua bekerja untuk pertanian kita." Mendengar kata "kita", Li Wei tidak menanggapi karena dia belum bisa benar-benar masuk ke peran itu. Selain mengajarinya mengemudi, Lei sangat perhatian dalam hal lain. Hari itu, saat mereka beribadah di gereja, ibu-ibu gosip di kota bertanya tentang menantu dari luar daerah. Mereka penasaran bagaimana mereka bisa jatuh cinta. Melihat situasi itu, Lei membantu dan membawa Li Wei pergi. Li Wei merasa dihargai, namun dia belum bisa melupakan pria brengsek itu. Saat Lei lengah, Li Wei diam-diam mengirim surat. Dia memang belum bisa melepaskan masa lalunya. Mungkin karena Lei melihat Li Wei tampak murung dan tidak bahagia. Suatu hari, saat cuaca cerah dan angin sepoi-sepoi, Lei mengajak Li Wei berperahu di danau. Li Wei menikmati suasana itu, melepas sepatu, memejamkan mata, meresapi yang ia rasakan. Tubuh ramping Li Wei membuat Lei tak bisa menahan diri untuk terus mencuri pandang. Saat itu, Lei berharap waktu berhenti di momen ini. Ketika Lei bilang ia hanya ingin Li Wei lebih rileks, hati Li Wei mulai bergetar seperti permukaan air beria. Setelah mulai terbiasa dengan kehidupan di sini, Li Wei keluar rumah, berjalan ke ladang. Suatu hari di peternakan, ia bertemu dua keturunan Jepang Amerika. Karena Pearl Harbor, mereka terseret, ditangkap, dan ditempatkan di kamp konsentrasi, lalu dikirim ke peternakan Lei untuk kerja paksa. Meski begitu, mereka masih sempat mengamati dan mencatat kupu-kupu. Li Wei menikmati obrolan dengan kedua saudari, tapi tak lama mereka kembali bekerja. Saat berpisah, Li Wei mengundang mereka berkunjung. Hidup mulai berjalan lebih baik. Namun, pemeriksaan kehamilan membuatnya kembali gelisah karena perkiraan tanggal lahir bayinya jauh lebih awal dari dugaannya, hanya sekitar bulan kelima setelah menikah. Keluar dari rumah sakit, Li Wei sangat cemas, khawatir orang akan bergosip dan menganggap Lei korban yang harus menanggung beban orang lain. Namun Lei tidak peduli pendapat orang lain, yakin semua orang berharap mereka bahagia. Ucapan Lei membuat hati Li Wei lebih lega. Sebagai balasan atas perhatian Lei, Li Wei memutuskan memasak sendiri untuknya. Melihat punggungnya yang sibuk di dapur, Lei ingin memeluknya, tapi sadar saras Li Wei tegang, ia memilih menjaga jarak. Melihat masakan cabai menggugah selera, Lei tak sabar mencicipi. Namun, detik berikutnya, ia langsung kepedasan. Meski begitu, saat ditanya rasanya, Lei menahan pedas dan memuji masakan itu setinggi langit. Saat Li Wei lengah, ia cepat menebuk air dingin. Untung saja, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar rumah menyelamatkan Lei. Ketika Li Wei keluar ruangan, ia sadar ada 11 ekskavator di luar. Saat berperahu hari itu, Li Wei bilang suka berenang, Lei mengingatnya. Kali ini Lei berencana menggali kolam renang depan rumah. Musim panas depan, para relawan dan Li Wei akan bermain dengan anak-anak. Li Wei hampir tak percaya, dalam rencananya, bukan hanya ada dirinya, tapi juga anak yang tak ada hubungan darah dengannya. Seluruh keluarga kakaknya datang membantu, keponakannya mengagumi tante dari kota ini. Ia bertanya tentang liontin Li Wei, tapi ibunya menegur agar tidak mencampuri urusan orang lain. Jelas, anak-anak itu tidak tahu tentang tante mereka. Dari obrolan dengan kakaknya, Li Wei tahu Lei ingin menyenangkan keluarga dan berbagi kehangatan. Namun, di lubuk hatinya, Li Wei belum mau menerima ini. Suatu hari, Lei mengajak Li Wei ke pesta ulang tahun kakaknya. Li Wei yang kurang antusias berbohong, bilang tidak bisa menari, tapi Lei menenangkannya. Yang penting dia datang. Li Wei terus menyampaikan pendapatnya. Kamu tidak penasaran orang di luar sana, dunia luar? Saat Lei bilang suka tidur di tanahnya sendiri, Li Wei menanggapinya meremehkan, katanya manusia hanya penjaga sementara tanah ini. Keluargamu punya tanah ini baru sekitar 100 tahun, dan dalam sejarah, 100 tahun tidak berarti. Jawaban Lei, dalam hidupku singkat, inilah segalanya. Satu kalimat buat Li Wei terdiam dan merenung. Mungkin Li Wei punya pengetahuan luas, tapi Lei memahami kehidupan dengan mendalam. Setelah tiba di pesta dansa, mereka melihat orang menari. Demi Li Wei, Lei berbohong bilang dia juga tidak ingin menari. Namun saat musik berdentum, tubuhnya tetap membongkar kebohongannya. Agar tidak mengecewakan Li Wei, untuk pertama kalinya Li Wei mengajak Lei menari. Begitu di lantai dansa, Lei seolah berubah. Meski biasanya jujur dan sederhana, ternyata dia sangat mahir menari. Ekspresi emosinya dituangkan lewat gerakan, itulah sebabnya dia tampak kurang dalam berbicara. Li Wei mengikuti irama Lei dan larut dalam kegembiraan pesta. Ucapan penuh kasih dari keluarga kakaknya semakin menyentuh hati Li Wei. Kehidupan keluarga penuh harapan, tapi tetap menyisakan tanda tanya, sedangkan persahabatan sederhana terasa lebih ringan. Dua saudari yang dulu mengobrol dengannya ternyata pernah kuliah, sama-sama dari Luonan, dan juga intelektual. Obrolan mereka tak habis, sehingga mereka cepat akrab. Berteman dengan orang seperti itu membuat Li Wei sangat senang, bahkan ia membagikan kebahagiaannya pada Lei. Tanggapan Lei yang hanya berkata, orang Jepang ya, membuat Li Wei kesal. Meski Lei menjelaskan ia tidak mendiskriminasi mereka dan tahu mereka tak terkait peristiwa Pearl Harbor, Li Wei bersikeras Lei memang mendiskriminasi. Kamu tak akan mengerti betapa indahnya saat aku bisa membicarakan hal lain selain pertanian dengan mereka. Setelah itu, Li Wei merasa dirugikan. Menyadari situasi tidak enak, Lei diam. Keduanya pergi ke rumah kakak Li Wei untuk makan, dan begitu kakak iparnya membuka mulut, ia bertanya,
tahun depan mau tanam kedelai atau tidak? Lei melirik ke Wei yang hanya menggelengkan kepala karena tidak paham pertanian. Lalu lanjut makan. Saat itu Lei sadar betapa rendahnya eksistensi Li Wei di situ. Melihat Lei yang tampak berpikir dan diam, kakak iparnya bertanya, "Kamu mikirin apa?" Setelah lama diam, Lei menjawab sedang memikirkan Troy. Mendengar itu, Li Wei terkejut, tapi Lei hanya berkata 2 kalimat singkat lalu diam lagi. Setelah itu, Lei menyerahkan topik ke Li Wei. Saat membahas keahliannya, Li Wei langsung bersemangat. Setelah berbicara panjang lebar, ia menanyakan kabar Lei dengan cara yang sama. "Rei, tahun ini kamu mau menanam kacang?" Mendengar itu, Lei tersenyum dan makan malam berakhir dengan suasana hangat dan bahagia. Dalam perjalanan pulang, keduanya sesekali saling menatap penuh perasaan. Malam itu, setelah sampai di rumah, mereka saling mengucapkan selamat malam di depan tangga. Lei menatap Li Wei dan tetap berdiri di tempat. Namun saat Lei hendak bertindak, Li Wei menghindar. Meski menolak Lei, saat menutup pintu, hatinya tetap diliputi kegelisahan. Setelah hari itu, sejak itu, Lei hidup sebagai petani, bekerja dari pagi hingga sore. Di waktu luang, ia belajar dari buku arkeologi yang dikirimkan kepadanya. Sementara itu, Li Wei duduk di depan rumah, membaca buku dan menjaga kehamilannya. Suatu hari, kakak perempuan Li Wei datang berkunjung dengan mobil mewah dan penampilan modis. Melihat lingkungan berdebu dan pakaian adiknya yang sempit, ia merasa iba. Li Wei menyambut kakaknya. Kakaknya datang membujuknya kembali. Suami kakaknya sedang wajib militer dan merasa kesepian, ingin ditemani Li Wei. Melahirkan di kota lebih mudah dan setelah melahirkan, Li Wei bisa sekolah lagi. Sekarang, kehamilan di luar nikah tak jadi beban. Tentang Lei, kakaknya bahkan mengusulkan ide buruk. Nanti bisa disebarkan gosip bahwa Lei suka mabuk dan melakukan kekerasan. Li Wei pun terpaksa pergi. Setelah mendengar ide buruk dari kakaknya, Li Wei menolak karena tak tega memfitnah Lei. Bagaimanapun, Lei pria paling lembut yang pernah dia temui. Kakaknya egois, alasan menikah, dia tak mau merawat ibu mereka. Jadi Li Wei terpaksa berhenti sekolah dan pulang merawat ibunya. Melihat adiknya tetap tak mau menurut, sang kakak bersiap kembali ke kota. Sebelum pergi, Li Wei mengeluarkan surat masih ditujukan ke si brengsek itu. Bukan karena dia masih berharap, tapi selama ini dia belum pernah menerima balasan dan hanya ingin jawaban pasti. Li Wei menceritakan ide kakaknya kepada Lei sebagai bentuk hormat. Melihat Li Wei memilih tetap tinggal, Lei bersenandung lagu kecil yang dulu dinyanyikan ayahnya. Ia ingin berlatih agar bisa menyanyikannya untuk anaknya yang akan lahir. Hari-hari berlalu, Li Wei mulai terbiasa dengan kehidupan di sini, sering membawa kedua saudari jalan-jalan. Suatu hari, kedua saudari sadar pakaian Li Wei sudah tidak muat untuk perutnya. Untungnya salah satu bisa menjahit. Dia menjahitkan pakaian hamil yang pas untuknya, membuat hubungan mereka semakin akrab. Suatu hari, ia menemukan bunker perlindungan udara secara tak sengaja dan masuk karena tertarik sejarah. Di dalam, ia menemukan banyak barang lama, merasa seperti menemukan harta karun, lalu membawa pulang beberapa barang itu. Di rumah, ia memamerkan temuannya kepada Lei. Namun, keesokan harinya, Lei membakar barang-barang itu. Li Wei marah dan menjelaskan bahwa itu bagian dari sejarah keluarga, hingga Lei menyadari kesalahannya. Lei mengambil air memadamkan api, lalu membawa barang yang diselamatkan menemui Li Wei dan meminta maaf. Ia tidak mengerti mengapa barang rongsokan itu disebut sejarah, tapi tahu benda itu sangat berarti bagi Li Wei. Ia berkata, "Asal kamu bahagia, aku rela melakukan apa saja." Melihat ketulusan Lei, Li Wei terharu. Keesokan paginya, ia menemukan catatan dan senter di meja. Di catatan tertulis, "Di ruang bawah tanah rumah kita masih ada lebih banyak saksi sejarah yang kamu sukai. Tapi hati-hati dengan debu di dalamnya." Saat membawa senter ke ruang bawah tanah, tumpukan barang lama langsung membuat Li Wei bersemangat seolah menemukan benua baru. Li Wei membersihkan barang antik itu, membiarkannya terlihat lagi, menambah nuansa sejarah di rumah itu. Bahkan papan lumpur membajak sawah ia gantungkan di dinding mesti agak lucu. Selama Li Wei senang, Lei rela melakukan apa saja. Setelah itu Lei mengajak Li Wei melihat keluarga penting bajinya, yaitu batu nisan di depan mata. Barulah Li Wei tahu Lei punya adik laki-laki gugur dalam peristiwa Pearl Harbor. Sejak kecil adiknya bercita-cita jadi pelaut. Selama di peternakan, adiknya bisa wujudkan mimpi. Dia sudah lakukan tugas kakak, tapi tetap menyalahkan diri karena tak bisa gantikan adik perang. Li Wei tak tahu cara menghibur, hanya canggung elus punggung Lei. Saat mereka makin kenal, perasaan mereka tumbuh. Agar Li Wei mudah komunikasi keluarga, Lei pasang telepon. Li Wei juga mulai tanam kebun kecil khas Tionghoa di halaman. Diam-diam ia pun berubah demi Lei. Musim dingin tiba, salju turun. Anjing yang dulu ia benci kini ia panggil masuk ke rumah. Sekarang, saat yang ia nantikan adalah saat Lei pulang. Melihat mobil perlahan melaju dari ujung jalan, ia gembira menyiapkan makan malam. Namun Lei yang biasanya lembut hari ini tampak marah. Ia melangkah maju dengan emosi lalu tiba-tiba mencekik leher anjing itu. "Sekarang, keluar." Setelah itu, dengan marah ia menjelaskan anjing tidak boleh masuk rumah. Itu aturan leluhur. Suasana hangat lenyap. Li Wei menatap Lei yang biasanya tidak marah dengan bingung, sampai Lei mengeluarkan surat balasan dari mantan pacarnya. Barulah Li Wei sadar, ia bahkan lupa pernah mengirim surat pada mantan pacarnya. Lei tidak bisa menerima perasaannya yang tulus diperlakukan sembarangan, ia pun memutuskan meninggalkan makan malam romantis itu.
Sebaliknya, ia berbohong karena lembur. Ia pergi di salju, melihat punggung Lei yang marah. Li Wei sadar kesalahannya. Keesokan harinya, pertama kali Li Wei bangun pagi menyiapkan sarapan untuk Lei. Meski Lei menolak, Li Wei tetap lembut. Ia ingin meminta maaf, tapi enggan membahas surat itu, jadi ia hanya bisa meminta maaf lewat anjingnya. Setelah itu, ia juga mengakui sesuatu pada Lei. Saat pertama datang, ia diam-diam melihat laci Lei karena penasaran. Ternyata, jam saku di laci itu milik ayah Lei. Setiap melihat jam saku itu, Lei teringat kebaikan ayahnya pada ibunya, jadi ia juga ingin jadi pria lembut seperti ayahnya. Li Wei sadar kesalahannya, terus terisak meminta maaf. Lei ingin pergi, tapi saat melihat air mata Li Wei, ia iba dan mendekat, lalu ragu menciumnya. Itu ciuman pertama mereka. Li Wei tidak melawan, juga tidak membalas, seolah merasakan ketidaksukaan Li Wei. Sebelum pergi, Lei bertanya pelan, ada bagian diriku yang kamu suka. Li Wei tahu ia telah melukai Lei, tapi bingung. Ia nekat menerobos salju menemui kakak Lei, lalu mengakui semuanya. Ternyata, meski si brengsek sudah berubah pikiran, dia tetap tak mau akui anaknya. Li Wei yang dulu disakiti si brengsek, kini malah melukai ketulusan Lei, jadi hatinya dipenuhi rasa bersalah padanya. Di hati kakak Lei, ada sayang dan iba pada adiknya. Saat itu, dia pikir Li Wei sudah memutuskan pergi. Dia bilang ke Li Wei, jika ingin pergi, lakukan cepat. Karena makin lama menunda, makin dalam luka Lei. Li Wei berencana pergi setelah Thanksgiving, berharap Lei bisa sedikit lebih baik. Malam itu, Li Wei yang merasa bersalah mimpi buruk. Teriakannya membangunkan semua orang. Lei masuk ke kamar untuk menenangkannya, membuat Li Wei makin malu dan hanya bisa berterima kasih pada Lei. Saat Thanksgiving, Lei menemani Li Wei memberi hadiah ke kedua saudari. Tapi adik perempuannya menarik Li Wei dan meminta dia mengajak dirinya dan pacarnya jalan-jalan. Li Wei langsung setuju. Di meja makan, keluarga berdoa agar perang segera berakhir. Tapi Li Wei tiba-tiba berterima kasih pada semua, karena dalam 5 bulan ini, dia sudah merasakan kasih sayang melebihi ayahnya sendiri. Kasih sayang manusia membuatnya merasakan hangatnya keluarga untuk pertama kali. Semua mengira dia hanya terbawa suasana, kecuali kakak Lei yang tahu itu perpisahan. Setelah pulang, dia membereskan barang dan bersiap menepati janji pada adik bungsu. Saat turun, dia melihat Lei menunggu di depan pintu, melanggar aturan dengan membiarkan anjing masuk. Itu upaya terakhir Lei menahan Li Wei, matanya berlinang air mata. Lei berkata ke Li Wei, meski harus pergi, aku ingin kamu tahu aku sudah lama cinta padamu, karena kamu hal terbaik di hidupku. Dia berjanji berusaha memberi kebahagiaan dan ketenangan yang diidamkan Li Wei. Setelah itu, Lei mengeluarkan cincin yang di hari pernikahan belum sempat ditunjukkan, lalu berjalan ke Li Wei berharap dia mau tinggal. Tapi Li Wei belum setuju, hatinya penuh rasa bersalah dan penyesalan. Karena Li Wei merasa tak pantas untuk Lei, tapi kata-kata lembut Lei meluluhkan hatinya. Suatu hari nanti, kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Lei ternyata paling mengerti dirinya, karena yang sulit ia lepaskan adalah kesalahan masa lalu. Di jalan Tanah Ladang, Li Wei mengemudi ke pertemuan kedua saudarinya. Melihat cincin di tangan, ia tersenyum. Tak lama, ia bertemu kedua saudari dan pacar adik bungsu. Meski pria itu berseragam tentara Amerika, Li Wei langsung sadar ada yang janggal. Ternyata pria itu bukan penjaga kamp konsentrasi. Li Wei pernah melihatnya di peternakan sebagai tawanan perang Jerman. Sebenarnya, mereka pergi untuk membantunya kabur ke luar negeri. Li Wei sadar pria itu hanya memanfaatkan adik bungsunya untuk melarikan diri, bukan mencintainya. Pernah mengalami hal serupa, Li Wei bertanya, kalau dia mencintaimu, kenapa tidak mau tinggal? Tindakanmu bisa membahayakan dirimu dan keluarga. Membantu tawanan perang kabur adalah kejahatan. Setelah membujuk lama, Li Wei mengusir adik-adiknya dari mobil. Ia bilang pada pria itu, mengantar satu orang ke luar negeri sulit terdeteksi. Tapi ia bawa mobil ke rumah. Ia berbohong, pakaian tiruanmu ini tidak akan lolos pemeriksaan perbatasan. Suamiku tidak di rumah, kamu bisa ganti pakaiannya. Masuk, Li Wei taruh kunci mobil di tempat mudah terlihat. Saat pria itu naik, ia ambil jerigen cadangan. Sambil buat kopi, ia lanjutkan rencana. Ia memberi kesempatan pria itu mengambil kunci mobil, dan pria itu terpancing. Mendengar suara mesin, Li Wei tahu pria itu masuk perangkap. Ia menelepon polisi, meski air ketubannya pecah. Sambil menahan sakit, ia menyelesaikan panggilan dan mengabari Lei. Pria itu kehabisan bensin dan tertangkap. Li Wei lalu membakar seragam militer tiruan pria itu. Ia mencabut liontin dari mantan kekasihnya dan melemparkannya ke api, menandai perpisahan dengan masa lalunya. Tak lama, Lei pulang. Li Wei melahirkan bayi laki-laki. Lei menggendong bayi itu dan menyanyikan lagu Nina Bobo yang dulu dinyanyikan ayahnya. Li Wei menatap mereka dengan tenang, yakin ia tidak salah memilih. Sejak saat itu, Li Wei benar-benar jatuh cinta dan tak bisa melepaskan diri. Ia jatuh cinta pada pria luar biasa ini. Waktu berlalu, musim dingin berganti musim semi. Kebahagiaan yang ditanam Li Wei saat membersihkan salju kini telah bermekaran. Keluarga kecil mereka memulai petualangan arkeologi di tanah milik mereka. Itulah tadi alur cerita film The Magic of Ordinary Days. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya.
Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.